Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate penjelasan terinci terkait dengan uraian Peraturan Permenpan nomor 1169 tahun 2021 tentang penentuan nilai ambang batas kelulusan ujian P3K. Terkait dengan penentuan penurunan passing grade ini, Bapak Ibu sekalian, nyata hari ini Kemenpan sudah mempublis keputusannya. Ternyata kalau kita lihat di sini, prediksi kita tentang penurunan passing grade 10% itu benar, Bapak Ibu sekalian. Namun ternyata doa Bapak Ibu sekalian yang menginginkan penurunan itu diambil dari kompetensi teknis terwujud. Dan di sini kita akan bahas ya bagaimana pelaksanaan teknis ini untuk penentuan kelulusannya. Ya, ini adalah permenpannya tadi Bapak Ibu sekalian. Kita akan ambil di sini poin penting untuk dasar di sini yang menjadi pertimbangan bagian C-nya. Disebutkan bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil seleksi kompetensi 1, perlu diberikan penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang mendekati batas usia paling tinggi yang melamar pada jabatan fungsional guru dengan tetap menjamin kualitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini ada di C-nya penghargaan. Lalu di D bahwa berdasarkan evaluasi terhadap hasil seleksi kompetensi 1 berpotensi terjadinya disparitas pemenuhan kebutuhan guru antar wilayah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai huruf D, perlu meletakkan pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Oke. Dan ini adalah dasarnya saya lihat tidak ada yang perlu kita bahas. Lalu ini untuk diktum ketiga. Nih, disebutkan di sini nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan penyesuaian dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 1127 tahun 2001 tentang nilai ambang batas kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru di daerah, yang mana ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama nilai ambang batas kategori 1, lalu yang kedua nilai ambang batas kategori 2, nilai ambang batas kategori 3. Lalu disebutkan di diktum keempat, nilai ambang batas kategori 1 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga merupakan nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi ini tidak berubah ya, karena nomor acuannya adalah 1127 tetap seperti semula. Lalu disebutkan di diktum kelima, nilai ambang batas kategori 2 ini yang diubah ya. Di sini diturunkan. Ini tujuannya untuk mengakomodir, terutamanya kalau saya lihat ini adalah guru XTHK 2 yang berusia 50 tahun. Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Panselnas, ada guru-guru yang terkendala di manajerial dan sosial kultural serta wawancara, sehingga diturunkan ini menjadi 110, lalu untuk wawancara 20. Diktum ke-6 disebutkan nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kelima diberlakukan hanya khusus untuk usia 50 tahun ke atas ya. Lalu ada juga ini diktum ke-7 disebutkan nilai ambang batas kategori 3 sebagaimana dimaksud pada dalam diktum ketiga adalah nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana terlampir, lalu 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan 24 untuk wawancara. Nah, ini untuk manajerial sosial kultural dan wawancara tidak diubah. Yang diubah untuk kategori 3 ini adalah yang teknis ya. Nah, lalu ini yang menjadi kuncinya Bapak Ibu sekalian. Disebutkan di sini kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan A.
terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Lalu B, jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Jadi untuk kategori untuk A ini ya menggunakan passing grade sebelumnya, ya diambil berperingkat terbaik. Lalu untuk B ini diambil bila ada peserta yang terkendala, ini khusus untuk usia 50 tahun di sosial kultural, manajerial, dan wawancara. Lalu di C-nya, jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Jadi di C ini adalah untuk menggunakan passing grade yang ketiga. Nah, kalau kita perhatikan, sebagian besar barangkali menganggap bahwa karena disebutkan di sini kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan menggunakan passing grade awal. Namun, dalam hal ini karena seleksi kompetensi 1 sudah selesai, maka A ini tetap diberlakukan kepada peserta yang sudah mendapatkan peringkat terbaik. Lalu B ini juga akan diterapkan di tahap 1 ini Bapak Ibu sekalian, ya. Yang mana bila ada Bapak Ibu yang melamar di sekolah induk ternyata terkendala di manajerial sosial kultural, maka dipakailah syarat B. Kemudian jika ada juga Bapak Ibu yang melamar di sekolah induk terkendala tidak passing grade, maka dipakailah kategori 3 ini. Jadi kalau kita lihat seolah-olah ini menggunakan poin A untuk seleksi 1, 2, 3. Nah, namun dalam konteks ini karena seleksi 1 sudah dilaksanakan, maka jika tidak terpenuhi opsi A akan dipakai opsi B dan opsi C. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian dapat kita simpulkan bahwa kebanyakan formasi dengan menggunakan ketentuan ini sudah akan terisi pada tahap 1 ini, ya. Nah, lalu di diktum ke-9 disebutkan peserta pada seleksi 1 berdasar pada pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini penegasan kelompok sebelumnya. Jadi di sini disebutkan kelompok pertama berisi peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasinya. Jadi Bapak Ibu yang melamar di kelompok A akan di-ranking beserta sesuai kelompoknya. Lalu B, kelompok kedua berisi peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Dalam teknis pelaksanaannya kemarin Bapak Ibu sekalian, banyak rekan-rekan yang melamar ke sekolah lain yang mana ternyata formasinya hanya 1. Ini juga yang sangat kita sesalkan, ya. Ada kesalahan teknis barangkali, yang mana kalau memang formasi di sekolah hanya 1, maka yang akan mengisi itu adalah kelompok A. Bapak Ibu kelompok B, ya, tidak akan digabungkan perangkingannya dengan kelompok A. Sehingga kalau dalam hal ini saya simpulkan untuk tahap 1 ini Bapak Ibu hanya masih mengumpulkan nilai, ya. Karena di diktum ke-10 disebutkan peserta bagaimana dimaksud pada diktum 9 berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Nah, itulah barangkali kerugian bagi peserta yang memilih di luar instansi, di luar sekolah, yang dipilihnya justru ternyata formasinya hanya 1.
Lalu disebutkan di diktum ke-11 dalam hal alokasi kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kelompok pertama sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh peserta tidak memenuhi nilai ambang batas 1, nilai ambang batas kategori 2 dan nilai ambang batas kategori 3, maka peserta dari kelompok kedua sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Jadi tidak berlaku Bapak Ibu sekalian, kelompok A tidak dapat mengisi kelompok B dan kelompok B juga tidak dapat mengisi kelompok A. Harus diisi berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Ini ketentuannya. Nah, tentu saja dalam hal ini nanti akan menyebabkan kosongnya formasi pada suatu sekolah. Inilah penerapannya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di sini kita akan jabarkan ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penurunan passing grade 10% benar. Keinginan Bapak Ibu yang menginginkan penurunannya dari nilai kompetensi maksimum ternyata diakomodir ya, itu yang ditetapkan 260 menjadi 210. Lalu guru kelas ini 320 jadi 270. Nah, ini tentu kabar bagus bagi Bapak Ibu ya. Ini adalah passing grade-nya. Lalu bagaimana pemakaiannya? Kalau kita lihat di sini, ini adalah nilai ambang batas kategori 1. Ini akan diterapkan kepada semua peserta untuk mendapatkan peringkat 1. Nah, jika setelah menggunakan kategori 1 ini ya, ada lagi formasi yang kosong, artinya di suatu formasi itu tidak ada yang lulus menggunakan kategori 1 ini, akan dilihat di nilai ambang batas kategori 2. Jadi peserta yang teknisnya PG namun sosial kultural wawancaranya tidak, akan dipakai ini. Tapi khusus untuk usia yang 50 tahun Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu jika setelah menggunakan kategori 2 yang berusia 50 tahun tadi diisi ke formasi yang kosong, terutamanya yang tidak lulus di kompetensi sosial kultural, manajerial dan wawancara, masih juga belum terisi formasinya, maka akan dipakai kategori 3 ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kategori 3 ini dipakai untuk keseluruhan. Jadi setelah melihat kategori 1, kategori 2, baik setelah diturunkan passing grade untuk sosial kultural dan wawancara, ternyata belum juga formasinya terisi, maka passing grade yang akan diturunkan dipakailah kategori 3 ini. Jadi kategori 3 ini tentu baik usia 50 tahun ke atas maupun untuk usia 35 ke bawah ya. Yang 50 tahun ke atas akan terselamatkan di kategori 2 yang sebelumnya tidak lulus dan bisa masuk ke kategori 3. Dilihatlah tingkat kelulusannya di ranking dengan menggunakan nilai ambang batas ini. Nah, jadi dalam konteks ini sebenarnya kalau kita lihat yang paling umum itu digunakan passing grade kategori 1. Bila tidak lulus, maka dilihat guru-guru usia 50 tahun yang mengisi formasi itu, di mana teknis lulus namun manajer sosial kultural tidak lulus, pakai kategori 2. Tadi ada di atas nilainya, jadi ini tetap semuanya nilainya ini adalah 110 dan 20. Lalu kemudian jika ternyata formasinya juga belum terisi, maka dilihat dari seluruh peserta pakai passing grade kategori 3. Jadi kategori 3 ini ialah pemenuhan kebutuhan untuk mengisi formasi. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita perhatikan ini turun semua ya passing grade-nya sebanyak 10% seperti yang kita prediksi sebelumnya, maka kemungkinan besarnya formasi di tahap 1 ini akan terpenuhi ya. Kalau saya menduga itu sekitar 85% Bapak Ibu sekalian ini terpenuhi, jadi hanya 15% yang nanti akan terisi di tahap 2 dan tahap 3 untuk pemenuhan formasi. Jadi ini memang sesuai dengan tinjauan kita sebelumnya
Nah, lalu pertanyaannya, apakah Pak masih sebelumnya tetap berlaku? Ya, afirmasi sebelumnya tetap berlaku Bapak Ibu sekalian karena Permenpan nomor 28 tidak ada disinggung dan tidak ada dinyatakan dibatalkan. Jadi yang berusia 35 plus dapatlah poin 75, lalu untuk XTHK 2 yang berusia 50 tahun, kalau kita lihat tadi di sini tidak ada dinyatakan afirmasi yang dijanjikan, namun lebih ke penetapan passing grade baru ya. Jadi 50 poin diturunkan. Oleh karena itu, maka prinsip keadilan dengan menggunakan kategori 1, kategori 2, kategori 3 ini Bapak Ibu sekalian tidak dicoreng ya, karena tetap memperhatikan itu. Dengan melihat apa yang dijelaskan oleh Permenpan, ternyata arah kebijakannya bukan penambahan afirmasi kalau menurut saya ya. Tidak ada disebutkan tadi di situ penambahan afirmasi, karena sebelumnya di Permenpan nomor 28 sudah disebutkan jelas afirmasinya, lalu tidak ada disinggung tentang afirmasi. Oleh karena saya menyimpulkan bahwa untuk XTHK 2 berusia 50 tahun, afirmasi yang dimaksud adalah penurunan passing grade ya, yakni satu untuk manajer sosial kultural, yang kedua untuk passing grade secara umum kategori 3. Di sini disebutkan halaman 17 terakhir ini Bapak Ibu sekalian, tampilan keputusan menteri ya tentang pengolahan hasil nilai. Disebutkan di sini daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural serta wawancara untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, nilai ambang batas kompetensi 1 kategori 1 ya tetap seperti kemarin. Untuk kategori 2 ini diturunkan. Ini mengakomodir Bapak Ibu yang tidak lulus usia 50 tahun. Jadi kategori 2 ini hanya untuk usia 50 tahun. Lalu yang ketiga nilai ambang batas ini untuk umum semuanya. Namun ini dipakai bila kategori 1, 2 belum mengisi formasi. Kalau sudah ada yang mengisi, ini nggak perlu dipakai. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian tinjauan kita ya. Jadi kalau saya dalami makna dari afirmasi yang disampaikan oleh BKN ini, karena ini adalah passing grade tidak memuat afirmasi, tidak ada disebutkan di sini penambahan 50 poin ya. Mungkin untuk penambahan 50 poin usia 50 tahun ke atas itu barangkali ada atau tidaknya akan dijabarkan besok, karena itu memang harusnya di Juknis ya, di Permenpan tahun nomor 28. Kalau mau direvisi harus ada Juknis baru tentang afirmasi. Nah, ini barangkali tinjauan kita Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan ini tentu Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu menunggu pengumuman besok sudah tahu langsung lulus atau tidak, karena berdasarkan masukan-masukan dari rekan-rekan untuk formasi di sekolah masing-masing sebenarnya sudah tahu nilai mana yang paling tinggi ya. Oleh karena itu, kalau seperti ini yang diterapkan maka tidak ada yang dirugikan.